warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di podcast kami. Senang sekali bisa menemani kalian di hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin kalian sering dengar di kelas sastra, tetapi masih banyak kita yang kurang pahami, yaitu teori dan pendekatan dalam kritik sastra. Eits, jangan berpikir pembahasannya berat ya, karena kali ini kita akan membahasnya dengan santai dan mudah dipahami. Hari ini kita kedatangan narasumber yang akan menjelaskan topik ini dengan mudah. Silakan Kak Mesu. Hai, Terima kasih telah mengundang saya dalam podcast kali ini. sama-sama Kak. Sebelum masuk ke pembahasan ini, saya mau tanya dulu nih Kak. Pernah nggak sih Kakak membaca sebuah novel atau cerpen, setelah itu Kakak kepikiran, sebenarnya penulis mau menyampaikan apa ya? Ya, tentunya pernah sih, apalagi ketika kita setelah membaca banyak karya sastra, malah kita nggak tahu apa sebenarnya yang penulis ingin sampaikan. Nah, saya juga sering begitu. Kadang saya membaca sebuah cerita tapi kurang memahaminya. Betul Kak, makanya kali ini kita akan membahas mengenai teori dan pendekatan, karena teori dan pendekatan ini bisa banget membantu kita untuk memahami karya sastra yang lebih mendalam, bukan hanya dari permukaan dari luarnya saja. Wah, menarik sekali. Jadi bisa dibilang teori dan pendekatan itu seperti alat bantu untuk membongkar isi sebuah karya sastra ya Kak? Ya, bisa dikatakan seperti itu Kak. Sebelum kita mulai teori dan pendekatannya, mungkin ada teman-teman yang masih bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kritik sastra? Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus ya, karena banyak seseorang yang masih kurang paham mengenai kritik sastra. Jadi kita bahas saja secara sederhana. Kritik sastra itu kegiatan yang memahami, membaca, menganalisis, menafsirkan atau menilai suatu karya. Jadi misal nih, kalau kita lagi membaca karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, atau bahkan drama, kita tidak hanya menikmati melalui ceritanya, tapi kita tentunya bisa memahami apa makna yang terkandung dalam suatu karya sastra. Makanya melalui kritik sastra kita dapat melihat suatu kelebihan suatu karya sastra, karena banyak gagasan-gagasan yang ingin disampaikan oleh pengarang yang tidak langsung kita lihat pada awal kita baca karya sastra tersebut. Berarti kritik sastra bukan hanya sekadar mengetahui kekurangan. Iya Kak, sebenarnya nggak semua. Banyak seseorang yang memahami bahwasanya kritik itu hanya kritik atau komentar negatif ya terhadap karya sastra. Padahal tujuan utamanya itu kritik sastra itu dimana kita bisa memahami, menafsirkan atau bahkan menganalisis suatu makna yang lebih mendalam gitu Kak. Wah, jadi lebih mudah dipahami ya. Berarti teori dan pendekatan saling berkaitan ya Kak? Betul, ketika seseorang ingin mengkaji karya sastra ya, kita perlu menentukan pendekatan yang ingin digunakan. Kemudian kita bisa memilih teori yang sesuai dengan fokus kajian kita. Kalau boleh tahu, kenapa sih dalam sastra butuh teori? Jadi gini Kak, karena karya sastra itu bukan hanya berisi tentang cerita, tetapi di dalamnya juga terdapat pesan, nilai kehidupan, kondisi sosial, budaya, bahkan aspek psikologis yang bisa dikaji lebih dalam. Makanya kita perlu adanya teori untuk membantu kita untuk menganalisis lebih dalam lagi. Kalau kita berbicara tentang teori dalam kritik sastra, kira-kira teori apa saja yang digunakan untuk mengkaji karya sastra Kak? Oke. Sebenarnya Kak, ada banyak banget ya teori untuk kita mengkaji suatu karya sastra, tapi ada beberapa yang saya sebutkan ya. Ada yang namanya teori strukturalisme. Jadi teori strukturalisme adalah berfokus pada unsur-unsur yang membangun karya sastra, tetapi seperti tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Teori ini melihat bahwa semua unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Ada juga kayak namanya teori psikologis. Nah, teori ini yang digunakan untuk mengkaji aspek kejiwaan seseorang. Melalui teori ini kita bisa memahami
konflik batin, ketakutan, trauma, atau dorongan yang mempengaruhi tindakan tokoh dalam cerita. Nah, lebih menariknya nih Kak, ada juga yang namanya teori feminisme. Jadi teori feminisme itu yang mengkaji bagaimana perempuan digambarkan dalam karya sastra. Jadi teori ini sering digunakan untuk melihat persoalan kesetaraan gender, diskriminasi, maupun perjuangan perempuan yang muncul dalam sebuah karya. Ada juga yang namanya teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra yang memandang karya sastra sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Melalui teori ini, karya sastra bisa dilihat sebagai cerminan kondisi sosial, budaya, ekonomi, atau berbagai fenomena yang terjadi pada zamannya. Selanjutnya ada juga yang namanya teori resepsi sastra ya, yang menekankan peran pembaca dan pemberi makna terhadap karya sastra. Setiap pembaca memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda sehingga penafsiran terhadap suatu karya juga bisa berbeda-beda. Nah, ada juga yang terakhir itu teori dekonstruksi. Teori ini mengajak kita untuk melihat bahwa sebuah karya sastra tidak selalu memiliki satu makna, tetapi terkadang ada makna lain yang tersembunyi yang tidak kita bisa lihat, yang bisa ditafsirkan melalui lebih jauh dengan teori. Wah, ternyata banyak juga ya teori yang bisa digunakan dalam sastra. Berarti setiap teori memiliki fokus kajian masing-masing. Benar Kak, karena itu ketika seseorang ingin mengkaji suatu karya sastra, kita harus menemukan terlebih dahulu apa yang ingin kita teliti. Jika kita membahas mengenai unsur-unsur, tentu kita memakai teori strukturalisme. Jika kita ingin mengkaji kejiwaan tokoh, bisa menggunakan psikoanalisis. Sedangkan jika fokusnya pada isu perempuan, ya kita bisa memakai teori feminisme. Begitu juga dengan teori-teori lainnya yang memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Selain teori, kita juga sering mendengar istilah tentang pendekatan kritik sastra. Tunggu. Oke. Dari mana Ki? Ya. Selain teori, kita juga sering mendengar istilah tentang pendekatan dalam kritik sastra. Bisa dijelaskan sedikit tentang ini, Kak? Tentu Kak. Jadi dalam kritik sastra yang namanya, kan tadi kita sudah bahas mengenai teori ya. Sekarang kita bahas mengenai pendekatan. Jadi ada beberapa pendekatan dalam kritik sastra dan saya bisa sebutkan beberapa saja ya. Yang pertama itu ada pendekatan objektif. Jadi pendekatan objektif itu berfokus pada karya sastra sendiri tanpa mengaitkan pengarang ataupun pembaca. Sedangkan pendekatan ekspresif, ada juga namanya pendekatan ekspresif. Jadi pendekatan ekspresif ini berfokus pada pengarang seperti kehidupan pengarang, pengalaman pengarang maupun latar belakang pengarang yang menjadi hal yang penting untuk kita kaji. Terus ada juga namanya pendekatan mimetik. Jadi pendekatan mimetik itu melihat karya sastra sebagai cerminan realitas kehidupan atau masyarakat. Terus ada juga yang namanya pendekatan pragmatik. Jadi pendekatan pragmatik itu berfokus pada pembaca dan pengaruh karya sastra terhadap pembacanya. Jadi melalui pendekatan tersebut kita dapat memahami karya sastra dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Wah, menarik sekali. Jadi bisa dikatakan teori dan teori dan pendekatan bisa membantu kita untuk memahami karya sastra yang lebih mudah, tidak hanya menikmati ceritanya saja. Betul, dengan memahami teori dan pendekatan kita dapat melihat berbagai makna, pesan, dan nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra secara lebih terarah dan sistematis tentunya Kak. Wah, setelah saya mendengar penjelasan kamu Maina, saya jadi paham bahwa kalau teori dan pendekatan ternyata bukan sekedar memahami di pelajaran kelas, tetapi keduanya juga sangat penting ketika kita ingin melakukan penelitian sastra. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa yang nantinya akan menyusun proposal penelitian, skripsi, artikel ilmiah, atau tugas akhir lainnya. Memahami teori dan pendekatan bisa membantu kita menentukan arah penelitian dan memiliki cara analisis yang benar. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, mungkin Kak Mutmainah punya pesan atau tips untuk teman-teman mahasiswa yang ingin
melakukan penelitian sastra. Untuk mahasiswa-mahasiswa sastra, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa sastra jangan langsung merasa takut atau pusing ketika mendengar istilah teori atau pendekatan sastra. Banyak yang menganggap bahwa teori itu rumit karena namanya terdengar asing gitu ya. Padahal kalau sudah dipahami fungsinya, teori itu justru sangat membantu dalam penelitian. Yang paling penting adalah memahami terlebih dahulu apa yang akan diteliti dan menentukan fokus masalahnya. Jadi setelah itu pilih teori yang paling sesuai dengan apa yang ingin dikaji. Jadi jangan memilih teori karena terlihat keren atau sering digunakan orang lain, tetapi pilihlah teori yang memang bisa membantu menjawab permasalahan penelitian kalian. Dan jangan lupa banyak membaca, karena semakin banyak membaca karya sastra dan penelitian terdahulu, semakin mudah juga untuk memahami teori-teori yang ada. Anggap saja teori itu sebagai teman yang membantu kita menemukan makna dalam sebuah karya, bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Mahasiswa-mahasiswa, semangat belajar, jangan takut mencoba, dan nikmati prosesnya. Karena penelitian yang baik biasanya berawal dari rasa penasaran yang besar terhadap sebuah karya sastra. Baik, terima kasih kamu Peina atas waktunya dan ilmunya yang sudah dibagikan pada podcast hari ini. Dari pembahasan hari ini, kita jadi tahu bahwa teori dan pendekatan dalam kritik sastra bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Justru keduanya membantu kita memahami karya sastra dengan lebih mendalam dan menjadi bekal penting bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. Semoga obrolan kita kali ini bisa menambah wawasan teman-teman, terutama yang sedang mengambil mata kuliah kritik sastra atau sedang mempersiapkan penelitian skripsi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia mendengar podcast ini sampai akhir. Jangan lupa terus belajar, membaca, dan tetap semangat mengeksplorasi dunia sastra. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.